duluan sebelum suami, kalau suaminya ada di depannya. Ini adab di dalam rumah tangga. Ini adab di dalam rumah. Jadi kalau ada makanan, ada minuman, tawarin dulu suami. Bapak minum dulu ya, atau saya minum. Tawarin, belajar dulu untuk tawarin. Tahu Rasulullah bilang apa? Engkau dulu ya Aisyah, diminum sama Siti Aisyah. Satu teguk sudah ya Rasulullah, lagi diminum lagi sampai 3 kali teguk. Diambil gelasnya, diputer-puter sama Nabi, dilihatin sama Nabi. Yang namanya istri digituin kan takut. Ini ada apa nih? Ada yang ketinggalan apa? Apa kotor? Apa-apa? Was-was istri. Iya, apalagi dibilang bau. Begitu dilihat, Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah mau diganti gelasnya. Kenapa ya Rasulullah? Enggak usah diganti. Lalu ada apa ya Rasulullah? Engkau melihat gelas ini diputar-putar ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari letaknya bibirmu. Ini hadis sahih, Bu. Enggak kayak elu minum sama laki dia bapak jorok. Enggak boleh begitu, Bu. Berkah. Pak, maaf ya Pak, saya mau tanya, kita laki-laki disiapin bidadari di dalam surga, betul apa enggak? Ibu kurang ajar sama suami, bodoh amat, nggak perlu juga. Bapak beli istri apa beli bidadari? Nah kan, nih orang undang gue biasanya rumah tangga retak. Bu, kenal bidadari? Enggak? Nih gue kasih tahu ilernya. Kita nggak ngomong bidadari, ilernya. Iler bidadari turun jatuh ke bumi, satu bumi wangi. Beda kamu. Tenang Pak, istri kurang ajar, tenang. Apalagi yang milikin jenggotnya. Satu jenggot Bu, satu helai jenggot, satu bidadari yang bergelayutan Ibu. Siap yang punya jenggot, insya Allah besok botak loh. Ibu bikinin kopi buat suami dengan penuh keikhlasan, penuh dengan cinta. Bidadari cemburu, bidadari digigitin tangannya, bukan jarinya doang, tapi sampai sikut habis tangannya. Cemburu sama istri yang ngelayanin suami, apalagi di malam minta duluan. Coba pernah nggak kita duluan? Nggak pernah. Tuker sama mangkok. Lah ya namanya. Saya mau tanya, mangkok lebih manfaat gak? Pagi bisa jadi bubur ayam, siang bisa jadi tadangan sop, malam bisa jadi kobokan. Masa istri kagak bisa jadi apa-apa? Mijitin nggak? Mijitin nggak? Nggak juga. Suruh nyari duit doang. Ya Allah Bu. Tahu nggak kata Nabi, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Oi, pelacur. Lo kayak jalur ini. Tahu pelacur? Yang dijual laki apa perempuan? Laki perempuan? Nah sekarang laki juga banyak yang jadi pelacur. Alah. Sugar daddy, sugar daddy. Bu, tahu nggak sih yang dijual pelacur apa sih? Pempek. Otaknya kesana aja emang. Saya tanya sama bapak, lu nggak jawab gue tampol. Saya tanya sekarang, yang dijual pelacur apa? Tempe mendor. Bukan. Lu pikirannya pada ngeras lu. Itu bonus. Yang dijual sama pelacur apa? Perhatian. Bukan yang lain. Yang lain mah bonus, ada negonya. Kalau perhatian memang dasar dari hati, buat apa dapat jadi duit? Yang namanya
namanya pelacur. Coba kalau kita lewat begitu dipanggil om sini. Kenapa deh? Sini yang saya temenin. Ayo dah. Duduk, ambil korek. Waiters datang. Mau minum panas, mau minum dingin. Apa mau dipanas dinginin? Beli yang dingin, ambil yang dingin, tolong kasih yang dingin. Kata si pelacur. Dia duduk, ngerengkol di lakinya, ngerengkol. Sayang betul-betul. Padahal bukan siapa-siapa. Nanya, kerja di mana ya? Capek hari ini kelihatannya. Kayaknya lagi pusingnya ya. Iya betul. Habib kok tahu? Katanya. Gue mah gak percaya banget tuh. Makanya gue tiap diundang ke Taman Sari nih, gue paling deg-degan. Gue belum lama udah pernah ke Taman Sari, pulang dijegat. Di stop tengah jalan. Om, 300 om. Gue pakai peci padahal enggak, gue lagi buka peci tuh hari. Enggak, lagi ditaruh tuh. Saya bilang, nih saya nggak bisa lewat, dia dari tengah-tengah jalan. Oi, jangan di situ. Saya bilang gitu. Kalau mau ngomong jangan teriak-teriakan situ, orang lewat kan gue malu. Sini, samping gua. Kenapa sih Neng? Kenapa Neng? Buat penglaris dah. Neng, saya ambil peci Neng. Saya di Ustad Neng. Oh Bapak Ustad, ya udahlah gratis ambil Tapi subhanallah, alhamdulillah majlis ini nih majlis yang begini buat ngejaga Taman Sari dan sekitarnya. Allah jauhin bala insya Allah karena majlis ini. Allah jauhin musibah karena majlis ini insya Allah. Yang penting orangnya pada istiqomah dong. Ini kalau lagi acara maulid begini orangnya rame banget. Coba lihat subuh besok berapa slot? Woi DKM mana DKM? Pak, ada berapa? Subuh berapa? Lu nya juga kagak lagi. Tiga orang. WhatsApp 44. Main bola. Sadar, ngapa sih sadar? Kematian nggak tahu kapan aja, nggak tahu muda, nggak tahu tua, semuanya pasti akan mati. Gak ada orang yang hidupnya panjang umur. Lu kadang minta doa panjang umur kan? Mau panjang umur? Yang lain mati lu sendirian mau? Udahlah lu minta jangan macam-macam, udah minta ya Allah ketetapan iman, mati husnul khatimah. Ini kadang kan suka orang kita nggak punya otak. Nabi Muhammad capek buat kita, darah-darah buat kita, lelah buat kita, antara hidup dan mati buat kita, doa yang selalu dipanjatkan buat kita, salat taubatnya Nabi buat kita, istighfar Nabi buat kita, bukan buat Nabi, bukan buat keluarga, buat nyelamatin kita di akhirat. Satu riwayat Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril beserta malaikat Israel datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Israel, engkau datang kepada untuk mengambil rohku atau engkau ingin berjumpa denganku, silaturahmi denganku? Ya Rasulullah, yang pertama aku datang dengan silaturahmi kepadamu. Yang kedua, aku diperintahkan untuk menyambut nyawamu. Jika engkau izinkan, aku cabut. Jika enggak, kami tidak mengizinkan. Menangis Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, jangan kau tangisi. Lalu apa yang kau tangisi ya Muhammad? Bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umatku wahai Israel? Allah mendengar rintihan Nabi. Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Israel, sesungguhnya apa yang Muhammad minta, apa yang Muhammad inginkan, semua akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Nabi? Syafaat untuk umatku. Apalagi ya Muhammad? Syafaat untuk umatku. Apalagi ya Muhammad? Syafaat untuk umatku. 3 kali Nabi meminta. Apa jawaban Allah? Sampaikan kepada kekasihku Muhammad, jangan bersedih, jangan kau turunkan air matamu. Aku Allah, kata Allah, aku Allah.
Aku tidak akan pernah membuat kecewa Muhammad. Aku tidak akan memberikan kekecewaan kepada Muhammad, sehingga Muhammad akan aku kumpulkan bersama umatnya di dalam surgaku, kata Allah. Coba kita lihat betapa baik Nabi Muhammad SAW. Kadang kita nggak tahu sadar diri. Semua Nabi berkorban buat kita, kita nggak pernah korban buat Nabi Muhammad SAW. Masyaallah hadirin rahimakumullah, jujur saya kadang ceramah begini, kadang saya malu sama diri saya sendiri. Saya juga bukan orang yang sempurna, tapi saya berharap dari apa yang saya sampaikan, satu orang menjalankan aja ibadah kepada Allah, ini amaliyah kebaikan buat saya, kebaikan buat keluarga saya, kebaikan buat guru saya, semua akan menjadi mata rantai yang baik. Beginilah cara Nabi Muhammad SAW menyayangi umat Rasul SAW. Kalian cuma hanya diikutin cuma ibadah dalam rumah tangga, cara ibadah ada. Kalian mau buat bagaimana buat Rasulullah, bisa. Jalankan sunnah Nabi, hidup dengan sunnah Nabi, rukun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, karena Nabi Yuna Muhammad SAW. Sekarang mau sakinah mawaddah warahmah, mau awalin dari diri kita ini. Yang istri sadar diri kalau kunci surga ada sama suami. Sadar diri juga seorang suami. Kenapa? Karena keridhaan Allah ada di tangan seorang suami. Kalian ibadah yang sama, kalian ibadah dengan sama-sama. Ini adalah keinginan Allah, karena rumah tangga ini yang namanya membangun rumah tangga sama seperti kita ngebangun rumah, Bapak. Siapin lahannya. Nih buat Neng nih, Neng yang masih muda. Oi, yang belum kawin, oi. Ini belum semua. Gue masih ada slot 3. Bini gue kan masih 1. Masih ada slot 3 dong. Ya lu nanya gue lu lupa gue Arab. Ada yang kuat sama gua lah. Yang bikin ramuan kan orang Arab. Pak, yang buat muda nih, yang muda nih, Neng. Harga diri jaga dong. Jangan dikit cuma dikasih I love you mau terima, dikasih bunga setangkai terima. Ya nauzubillah min dzalik, perempuan sekarang mah murah banget. Demi Allah murah banget. Dikasih bunga setangkai disimpan di kamar ampe ayu kan tolol. Enggak betul Pak, saya nggak ngomong bohong. Tanya kenapa? Ini ada kenangannya. Lu kenangan nih laki-lakinya lagi selingkuh. Model kayak begini nih ya. Miskin aja belagu, gimana kaya? Neng, harga diri dong, tolong dijaga betul-betul. Kehormatan perempuan ini udah sempurna di hadapan Allah loh. Kata dari Nabi SAW. Soalnya belum pada kawin. Senior. Apa veteran? Veteran kan expired. Makanya nih dibiasa. Nikah 2, 3, 4 boleh? Allah izinin nggak? Kenapa ibu nggak izin? Apa alasannya? Nih saya mau tanya sekarang. Sholat 5 waktu perintah siapa? Ada di dalam Al-Quran? Zakat ada nggak di dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Puasa bulan Ramadan ada dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Pergi haji jika mampu ada dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Jika itu semua kita nggak lakukan, kita termasuk golongan apa? Dosa bes. Nikah 2, 3, 4 ada dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Kenapa lu nggak jalanin? Kenapa? Maaf, nggak adil. Karena lu jadi laki lu nggak adil. Lu dikasih duit dandannya ogah, kasih duit dandannya cuma kondangan. Kalau lihat laki model kayak begini kasih duit ke yang muda, ya senang. Dipakainya dandan mulu. Sekarang saya mau tanya Bu, Ibu kalau ke pasar beli kelapa tua, kelapa muda? Kelapa tua, kelapa muda. Nah mungkin kelapa muda, ngapain lu beli kelapa muda? Emang lu bisa parut? Pasti
artinya kan kelapa tua, betul Pak? Kelapa tua, kenapa santannya banyak? Benar? Betul Pak? Sekarang saya mau tanya sama Bapak, Bapak kalau ke pasar beli kelapa tua, kelapa muda? Kelapa muda, kenapa? Segar and kenyal-kenyal. Ibu nggak terima? Ini ada di dalam kitab juga dijelaskan ukulujen, qurratul ayun, dijelaskan Ibu. Gak ada penghalang laki-laki nikah 2, 3, 4, gak ada penghalang. Kenapa harus izin sama suami istri? Gak ada, jalan aja. Orang yang gak ikutin perintah Allah dosa besar. Kalau ibu gak ngizinin suami nikah lagi dosa. Tenang Pak, gue ngeliat muka lu udah senang banget. Bu, tuh lihat suami tuh, mukanya senang banget, ya kan? Coba ntar pulang sampai rumah ngeliat senep lagi. Tapi di dalam Al-Quran surat An-Nisa selanjutnya, jika satu sempurna cukup, jika kalian takut tidak berlaku adil cukup satu. Saya nggak salah-salah banget Bu, tenang aja. Saya ngelihat mereka ini punya kemauan tapi nggak punya keberanian. Karena temoga duit. Bu, Bapak, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tunjukin ke anak-anak kita, kita punya saling cinta antara satu sama yang lain. Ikutin Nabi dan Allah ada di dalam rumah tangga kita, insya Allah selamat dunia akhirat, insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya mau lama-lama, pengen saya lama. Subhan mana Subhan? Amplop jangan dilem dulu ya. Mau panjang mau pendek, amplop udah dilem. Ya terus nih. Terus. Sampai kapan? Kamu lu tega amat lu. Gue dari Kuningan belum istirahat gua. Boleh ya? Lu. Gue sakit, lu temenin gue ya. Dia juga. Apalagi yang segar gua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir dari saya. Kenapa sih? Ibu cinta sama saya. Dengerin dulu. Ibu bisa jadi begini karena beliau. Ibu bisa sehat afiah karena beliau. Dari rezeki halal karena doa ibu. Itulah rumah tangga. Anak yang mana? Anak yang mana? Anak yang mana? Ibu bapak yang dirahmati Allah. Yang terakhir dari saya. Tar dulu. La ilaha illallah. Kencang. Yang terakhir, jaga anak kita. Anak kita jaga betul. Jadi kalau bukan karena dari orang tua, anak kita nggak akan pernah kenal sama Allah. Saya pernah ngobrol sama Habib Burais Bahar. Habib, ternyata dakwah saat ini betul-betul sulit. Wallahi, saya dakwah ke Lombok, saya dakwah ke Ambon, saya dakwah ke Malaysia, saya dakwah ke Brunei, saya berdakwah ke Singapura. Wallah, dunia udah bukan main. Dulu saya tinggal di Kuningan 2011, saya sampai di Kuningan. Dulu anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun tuh udah pegang kitab kuning.
jalan ke musola sambil ngaji. Sekarang boro-boro udah nggak ada lagi di masjid anak-anak. Sudah nggak ada. Yang dia cari apa? Yang pertama handphone. Ini ulahnya perempuan nih. Nih ibu, nih ulahnya nih. Saya mau tanya, Bu, kenapa anak kalau dikasih makan dijejelin handphone? Kenapa? Biar apa? Cekek kalau mantap. Betul nggak? Bapak kan kerja Pak di luar. Bapak nggak salah Pak. Bapak ada salahnya cuma satu. Kenapa ngasih duit buat beli kuota? Bu, mau anteng anak. Kalau anak mau anteng, kasih mainan. Jangan YouTube. YouTube kalau udah dikasih pertama itu makanan habis, berhenti nggak nontonnya? Jalan terus. Bakal nangis dan dia ngamuk bukan main. Gak akan menghormatin orang tua. Betul nggak? Saya punya tetangga di Petamburan. Saya tinggal di Gang Paksi Pak. Saya tinggal di Gang Paksi di Petamburan itu tetangga saya. Anak umur 4 tahun Pak. Matanya syarafnya putus. Matanya keliling. Sampai detik ini nggak bisa diobatin. Nggak bisa diapa-apain. Udah sampai sekarang berhenti sekolah. Dua-duanya kena buta. Jujur saya bicara masalah ini. Saya bukan nakut-nakutin. Sayang. Ibu bapak ingat nggak sih dulu kita diajarin sama orang tua kita? Bapak kalau makan dikeluarin sepeda, betul? Dikeluarin main tong, main. Emak ikutin dari belakang. Bawa piring nasinya ada bakso, betul? Sambil ikutin aja. Nih saya nih kegilaan orang tua nih Pak. Ini kegilaan orang tua nih. Coba betul orang gila. Nah sini nak. Isi bensin dulu, isi bensin. Nah kan nggak kebayang ini mesin dua tak apa manusia. Gila nggak tuh orang tua? Itu yang pertama. Yang kedua, sini nak ngeng pesawat mau masuk gua nih nak ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Ini kita dulu digituin Pak sama orang tua kita. Masa orang tua kita sekarang jadi begini? Gak mau, ya Allah, apalagi melihat perempuan emak-emak kan, aduh ada geloknya. Saya mau tanya Bu, kenapa anak udah dibersihin, udah dimandiin, dirapin, terus dikotorin lagi, kenapa? Dibedakin sampai cemong. Kenapa? Coba kasih satu alasan. Biar apa? Biar wangi. Itu bedak diciptain wangi, lo pakai dikit juga wangi. Kenapa harus remotan kayak kesemek? Gila nggak orang tua tuh? Yang keberapa? Ketiga. Gila orang tua kita. Apalagi anak kalau umur 2 bulan, 3 bulan lagi lucu-lucunya masukin ke bak mandi. Ya Allah kan ciplak-ciplakan dia ya. Senang banget sama air. Dilemparin bebek-bebek. Ada lagunya. Bebek mandi di kali pakai sabun. Otaknya kemana tuh coba? Yang mandi kan anaknya dia. Dikata bebek. Sekarang saya mau tanya, sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Orang tua kita gila loh karena kita, betul-betul Pak. Wallahi orang tua tuh ridho gila karena kita. Itu keluar dari rasa cintanya dia kepada kita. Selesai dimandiin, ditaruh di atas pelak, diambil minyak telon, dibedakin. Ini anak sambil goyang-goyang lagi tangannya. Betul nggak? Goyang kaki, goyang tangan. Ini orang tua makin gila. Kenapa? Giginya kan ompong ya. Gigi ompong kan dilihat sedap. Coba lihat Bapak. Makanya kalau melihat bapak-bapak atau ibu-ibu ompong, sedap dilihatnya. Itu lagi dijoget-joget, tuh anak lagi joget-joget. Ada nyanyiannya Pak, sampai sekarang saya nggak tahu siapa pencipta itu lagu. Nang ning nina, nang ning nina. Siapa penciptanya itu lagu? Ibu-ibu PA. Dan itu lagunya ada kepanjangannya tuh. Nang ning nina. Anak siapa? Anak siapa? Dia kumpet kecil aja. Yang mandiin elu, yang bedakin elu, yang telonin lu tanya anak siapa? Anak siapa? Gak gila tuh orang tua. La haula wala quwata. Masa kita sekarang buat ngurusin anak nggak mau gila sih? Kita dulu dikencingin, kita dibuang air besarin, gak pernah kita ngomelin.
Gak pernah ada orang tua, mana ada di sini yang lagi pipis, yang lagi buang air besar, semua pasti bakal ketawa. Iya Allah mau dapat rezeki, hubungannya apa? Hubungannya apa? Sama rezeki hubungannya apa? Dan gak ada orang tua, anak kurang ajar, masih kecil udah ngeberakin, udah ngecingin, dibanting tuh anak kagak juga. Gak ada. Bu, tanggung jawab orang tua itu sampai yaumil kiamah, Bu Pak. Wallahi sampai luar, ya Allah, anak itu fitnah buat kita dunia, fitnah buat akhirat. Maafin, saya mau ngasih tahu, kalau ada anak yang cerdas, pintar, bukan main, sama dibandingin sama anak yang bengal, tiap hari melewati rumah orang sambil gentengnya. Pertanyaannya beda, umurnya sama, tingkah lakunya doang yang beda, beda juga. Pertanyaan dari orang beda, yang bengal, yang tiap hari nyambitin genteng, yang ditanya, ih anak siapa sini? Betul nggak? Coba kalau ngelihat anak yang soleh, anak yang baik, akhlak, sekolah di mana nak? Ngajinya sama siapa nak? Gak bakal ditanya orang tuanya siapa. Ini perbedaan pertanyaan, karena anak itu adalah fitnah dunia, fitnah. Nah itu bagaimana buat kita ini? Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Ya, ibadahnya dijaga, ya Pak, Bu, dijaga. Ibu jangan pernah ngehalangin. Kalau bapak udah mulai tegas untuk anak yang gak ibadah, ibu jangan pernah ngehalangin. Karena dulu saya pribadi jam 5 sore aja tuh udah digebukin, belum mandi, belum rapi, udah rotan, udah ke kaki, udah ke paha, udah ke pantat, udah semuanya. Saya tanya, mama di ibu kandung, ibu tiri sih mah? Betul Bu, boleh tanya mama saya loh. Ternyata ada obat di balik itu. Betul-betul. Ternyata inilah cara Allah menitipkan orang tua kita nyingkirin syaitan yang ada di diri kita. Kalau sekarang orang tua nitipin syaitan di diri anak. Yang pertama, naudzubillah min dzalik. Contoh, kalau rumah kita kebakaran, anak tidur di dalam kamar, kira-kira dibangunin kagak? Diselamatin kagak tuh anak? Apinya berkobar gede, dibangunin kagak tuh anak? Selamatin apa kagak? Pasti bakal diselamatin. Mau bapak berdarah-darah, ibu ketiban api, tetap bakal diselamatin. Gak akan bilang, lah, darin aja lebih lah, stok anak saya masih banyak. Kan kagak ada yang begitu. Udahlah hilang satu nggak apa-apa bin, irit beras, pasti diselamatin. Tapi di akhir zaman kayak begini banyak orang tua yang melemparkan anak-anaknya ke dalam neraka jahanam. Sholat subuhnya nggak pernah ditanya, sholat zuhur nggak pernah ditanya, sholat asar nggak pernah ditanya, sholat maghribnya didiemin, sholat isyaknya dibiarin. Ini di akhir zaman, hati-hati, hati-hati. Saya di sini cuma sampai pengingat. Semua kerja atau enggaknya, tawakal, ikhtiarnya semua diserahkan kepada Allah. Semua juga terbalik kepada diri kita. Mau jadi kita punya keluarga yang baik, ikutin Allah, ikutin Nabi Muhammad SAW. Insya Allah keluarga kita dibikin senang dunia wal akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Saya mau ngasih ijazah, boleh? Boleh? Buat pembuka segala bentuk kebaikan. Rezekinya dibuka dalam bentuk kebaikan, rezekinya yang halal. Mau nggak? Saya baca, tak ikutin. Ya, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. Dibacanya habis subuh 10 kali, habis salat asar 10 kali. Ya, insya Allah semua kebaikannya akan dibuka sama Allah, rezekinya akan dibuka melimpah ruah. Amin ya Rabbal. Sebagaimana kami dijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat tersebut kami ijazahkan pula kepada antum semua. Gabil tu ijazah atau dijawab di dalam hati atau diucapkan saya terima ijazahnya. Ya,
Insyaallah mudah-mudahan semua doa kita dikabulin sama Allah. Yuk kita minta kepada Allah di malam ini, kita angkat kedua belah tangan, kita munajat kepada Allah. Lisan yang telah lama tidak pernah menyebut nama Allah, ini malam kita sebut nama Allah. Yang sudah lama kita nggak pernah bertaubat kepada Allah, jadikan malam ini malam taubat kita terakhir di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah
sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan pada mahsyar. Dan kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Terima taubat kami ini, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Wahai Rabbi, izinkan kami mendoakan kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Senangkan kehidupan kedua orang tua kami, ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ini adalah cita-cita kami, ya Rabb. Cita-cita kami membawa kedua orang tua kami ke dalam surga. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa segala bentuk kelalaian kedua orang tua kami. Bukan karena mereka lalai kepadamu, kelalaian mereka karena perbuatan kami di dunia ini yang membuat sibuk mereka untuk melayani kami. Ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Ampuni, ya Rabb. Kepada ayahanda kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami. Hujan kehujanan, panas kepanasan mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Begitu juga kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati kami dilahirkan ke dunia ini. Ya Rabbi, jika harus memilih ibunda kami yang mati atau kami yang mati saat dilahirkan ke dunia ini, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan dia hidup senang dan bahagia di dunia ini. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayah dan ibunda kami. Tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami, ya Rabb. Maafkan kami, ya Rabb. Wahai saudara-saudariku, gapailah rahmat daripada Allah lewat tangan kedua orang tua kalian. Gapailah keridhaan Allah lewat kedua orang tua kalian. Kecup kening kedua orang tua kalian. Cium kaki kedua orang tua kalian. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Surga kalian begitu dekat. Jangan sia-siakan tatkala mereka masih hidup di dunia ini. Curahkan kebahagiaan, berikan kasih sayang terhadap kedua orang tua kalian. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah
Jangan kau biarkan mereka dengan kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang bermanfaat dunia wal akhirah, yang dapat membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jangan kau jadikan kami sebagai anak yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahannam. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami ke dalam syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Izinkan kami memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, bukan karena kesenangan kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu, tapi sungguh kami takut masuk ke dalam neraka-Mu. Bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada nama kekasih-Mu. Karena ada kekasih-Mu yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, melainkan karena ada kekasih-Mu yang menunggukan kami di dalam syurga. Kumpulkan kami di dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami ya Allah. Jangan kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Rasulullah, untuk mencium tangan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Sampaikan kerinduan kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagi kami yang hadir dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang belum dipertemukan jodoh, berikan kami jodoh yang saleh-salehah. Yang kami sudah dipertemukan jodoh tapi belum memiliki keturunan, berikan kami keturunan yang saleh-salehah. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha tahu ya Allah apa yang ada dalam hati kami. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menutup doa dengan membaca Rahman Rahimin sebanyak 3 kali, insyaallah doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.